Arab praktek baca kitab gitu. Sebelumnya kan ayahnya 30 menit. Mana orang gawitan? Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Qala rajulun min Hadramaut mal hadatsu ya Aba Hurairah? Qala fusaun au duratun. Hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita bisa meneruskan kajian risalah salat di pertemuan kedua ya di kitab ini. Pertemuan kemarin baru membahas tentang apa itu toharoh. Kedua, alat untuk bersuci itu ada dua, satu air, kedua tanah. Hari ini kita masuk ke halaman 22. Halaman 22 yang nomor 3. Kita bahas nomor 3 dan nomor 4 ya. Mudah-mudahan beres 3 dan 4 atau 3 saja bisa lah. Kita bahas yang nomor 3 dulu, membersihkan hadas. Kalau lihat di sini hadas ya, kita modelnya baca ya. Kita modelnya baca, kemudian kita syarah. Yang nomor 3 membersihkan hadas, yang nomor 4 menghilangkan najis. Ada beda ya. Menghilangkan hadas dan membersihkan hadas dan menghilangkan najis. Baik, kita baca dulu, nanti saya tambahkan syarahnya ya. Ada beberapa syarah yang akan kita kaji. Yang pertama, lihat, membersihkan hadas. Salat tidak dapat dilakukan oleh orang yang masih memiliki hadas. Jadi kalau kita punya hadas, itu tidak bisa kita salat. Yang dimaksud dengan hadas adalah, nah ini beri garis, sesuatu yang membatalkan wudu, mandi, dan tayamum. Karena 3 ini kan toharoh kita, wudu, mandi, dan tayamum. Jadi kalau batal wudu kita, batal mandi kita, batal tayamum kita, maka itu namanya hadas, pembatal wudu. Jadi kalau ada nanti di bab Bulughul Maram ada bab nawaqidil wudu, bab pembatal wudu, berarti itu masuk ke hadas ya. Masuk ke hadas. Nah, saya baca di Fathul Bari ya, di Fathul Bari juz 1 halaman 441. Yang dimaksud dengan hadas itu adalah al-khariju min ahadis sabilaini. Boleh ditulis di atasnya yang kosong. Hadas itu al-khariju min ahadi sabilaini. Ahadis sabilaini. Ini yang dimaksud dengan hadas. Jadi hadas itu al-khariju, yang keluar, min dari ahadi, salah satu, sabilaini, 2 jalan. Jadi yang keluar dari salah satu 2 jalan itu namanya hadas. Dalam Fathul Bari itu Ibnu Hajar. Jadi dalam Fathul Bari dijelaskan hadas itu ini gitu. Tapi di bawah juga dijelaskan ya, dalil di bawah itu ada. Jadi intinya hadas itu yang keluar dari salah satu 2 jalan. Ya, dari 2 jalan. Dan kita kalau berbicara ini jangan merasa canggung ya. Kan sok isinya bab nukiamanya. Padahal ini adalah bagian dari syariat Islam. Jadi kembali ke yang tadi, kalau yang ini kan bahasanya
sesuatu yang membatalkan wudu, mandi dan tayamum. Ini juga sama, yang keluar dari dua jalan itu yang membatalkan wudu. Kemarin kita jelaskan ya tentang bab wudu, tentang tayamum juga ya. Itu di ayat Quran di surah kemarin apa? An-Nisa ayat 43. Baik, ini yang dimaksud dengan hadas. Jadi hadas itu yang keluar dari salah satu dua jalan. Dua jalan. Jadi bahasanya begitu ya. Jadi ada yang keluar itu bisa membuat batal wudu kita. Kalau batal wudu berarti sholatnya pun tidak sah gitu. Jadi sholatnya itu ikut jadi tidak sah. Jadi ketika dalam sholat keluar salah satu di antara dua jalan tadi, nah itu tuh jadi tidak sah sholatnya, batal wudunya, otomatis sholatnya tidak sah. La sholata liman la wudu'a lahu, begitu kan? Tidak sah sholat bagi yang tidak punya wudu. Asalnya ada, tapi ketika sholat keluar satu di antara dua jalan tadi, mau terasa mau tidak itu, mau terdengar mau tidak, itu tuh membuat batal wudunya, maka otomatis batal sholatnya. Nah, di bawah ada dalilnya. Di Bulughul Maram juga ada kan. Jadi kalau ikhwan akhwat kalau mau mengkaji tentang bab ini bisa gunakan Bulughul Maram juga. Bulughul Maram itu kitab fikih Imam Ibnu Hajar madhab Syafi'i. Kalau kita lebih mudah yang ini, ada dalilnya dan diterangkan. Ini lebih mudah buku yang ini. Nah, jadi kembali ke yang tadi ya. Yang dimaksud dengan hadas itu dia bisa membatalkan wudu, mandi dan tayamum, atau kalau mau disebutkan tadi al-khariju min ahadis sabilaini, yang keluar dari satu di antara dua jalan. Sampai di sini ada pertanyaan peralihannya? Cukup ya? Baik, yang kedua pembagian hadas. Hadas ada dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Yang termasuk hadas kecil, satu kentut, dua kencing, tiga buang hajat, empat keluar mazi. Empat ini ya harus dihafalkan. Satu kentut, dua kencing, tiga buang hajat, empat keluar mazi. Ini yang dimaksud dengan hadas kecil. Kalau seseorang sedang sholat kemudian kentut, itu menjadikan batal wudunya. Kentut ada dua. Satu, kentut bersuara. Dua, kentut tidak bersuara. Kentut yang bersuara namanya durot. Kentut yang tidak bersuara namanya fusa. Fusaun, duratun. Fusa itu pes. Durat itu dorot ya. Jadi bahasa ini di bawah ada tuh, nanti dibahas. Jadi kalau keluar buang angin ketika sholat itu batal ya wudunya, karena membatalkan wudu. Kencing apalagi, walaupun hanya sedikit ya, walaupun hanya sedikit itu masuk bisa membatalkan. Kemudian buang hajat dan keluar mazi. Nah, keluar mazi nanti kita jelaskan di hadis kedua, hadis ketiga ya. Itu disebut hadas kecil. Kan keluar dari dua jalan itu, buang air, buang angin, buang air besar, kan itu keluar, termasuk mazi. Nah, kemudian hadas besar, nah ini hafalkan, haid. Jadi kalau seorang perempuan haid, itu namanya hadas besar. Kalau hadas besar tidak cukup dengan wudu kan? Tidak cukup dengan wudu. Yang kedua, nifas. Nah, bagi perempuan nifas itu ada aturan, nanti di sini juga jelaskan, ada aturannya. Maksimal ya, bagi perempuan yang nifas itu dia tidak sholat itu mesti maksimal ya, mesti 40 hari maksimalnya. Kalau lewat dari itu kemungkinan istihadah, bukan nifas lagi. Kalau di bawah itu ya tidak apa-apa. Misal 30 hari sudah bersih, berarti ada kewajiban ibadah yang lainnya. Dan nifas itu bagian dari hadas besar.
Makanya kalau nanti seorang yang haid sudah berhenti bersih, maka dia harus mandi dulu, bukan dengan wudhu. Dia mandi dulu. Begitupun yang nifas. Yang nifas pun sama, dia mesti mandi dulu untuk melakukan ibadah. Yang sering kita disebut junub yang begini ya. Jima itu hubungan suami istri juga sama. Dan keempat adalah ihtilam, mimpi basah. Jadi 4 ini membuat kita bukan lagi hadas kecil tapi hadas besar. Yang 4 yang ini, haid, nifas, ini bagi perempuan, jima dan ihtilam itu masuk ke hadas besar. Jadi yang hadas kecil tadi sama ada 4 ya. Kentut, kencing, buang hajat dan madhi. Yang hadas besar pun 4, haid, nifas, jima, dan ihtilam. Nah, hadas besar hanya dapat dibersihkan dengan mandi. Jadi tidak boleh dengan wudhu. Kecuali ada uzur ya. Kalau ada uzur boleh. Tapi kalau tidak ada uzur, maka harus mandi. Jika dalam keadaan sakit atau bepergian dan tidak mendapatkan air, baik wudhu maupun mandi dapat diganti dengan tayamum. Dalil yang di atas tuh, yang paling atas. Wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Ini pertemuan kemarin sudah kita bahas. Ada 4 ya. 1 mardo, apa mardo? Sakit. 2 safarin, safar. 3 jaa ahadun minkum minal ghaid, sudah selesai dari buang air besar, dari jamban ya. Yang keempat, lamastumun nisa. Lamastum, kemarin sudah dijelaskan perbedaannya. Ada yang menyentuh, ada yang menentu dalam tanda petik ya, itu hubungan suami istri. Ya, itu membuat menjadi seseorang itu nanti harus bertoharoh. Nah, mandi atau mandi atau wudu. Kalau yang sakit kan wudu, kalau safar wudu, kalau beres buang air besar wudu, kalau menyentuh perempuan berarti mandi, wudu dan mandi. Falam tajidu ma'an, kemudian tidak mendapatkan air pada saat itu, maka tayammamu sha'idan thayyiban. Tayammum ya, bertayamumlah dengan sha'idan, bukan turab. Kalau turab berarti kita harus mengambil tanah ya, ambil tanah. Sha'idan itu kan tanah yang mengapung, yang menempel ke dinding, itu turab. Sha'idan ya, nempel. Jadi boleh kita ke dinding. Kalau di pesawat bagaimana? Boleh kita ke kursi. Di pesawat kan sulit kalau di pesawat ya. Saya kalau di pesawat tuh ke jamban, khusus untuk jamban saja. Mau berwudu tidak ada. Walaupun sekarang ada kan ya, tempat berwudu ada. Tapi kan kalaulah kita ada tadi safar, itu boleh kita tayamum. Boleh tayamum dengan sha'idan thayyiban. Kembali ke yang ini, berarti hadas besar itu hanya dibersihkan dengan mandi. Kalau sakit bepergian tidak dapat air, maka wudhu kita atau mandi kita boleh diganti dengan tayamum. Dengan tayamum. Nah, ini pemaparan bagus yang ini ya. Justru ini kata kuncinya di sini. Kalau di bawah kan dalil. Ini nanti pahami yang di pemaparan awal dulu di kitab ini, begitu cara bacanya. Paham dulu yang ini, dan baru nanti kalau ada dalil ini sudah pasti ke dalil. Jadi kalau lihat dalil, oh iya betul gitu. Tapi kan pemaparannya yang penting. Nah, maka lihat kita baca 3 dalil ya. Mungkin satu pertemuan dulu sampai di sini ya. Nomor 3 saja. Kita baca bareng-bareng. Ini dari siapa? Dari hadis riwayat siapa ini? Cara bacanya lihat. Ada catatan kaki nomor 5. Lihat di bawah. Sahih Bukhari. Kedua Sunan Baihaqi. Ketiga Ahmad. Keempat Abdurrazzaq. Dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Maka kita bacanya an Abi Hurairah, begitu ya. Ikuti saya.
Karena dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawaddo'a. Nah ini hadisnya ini ya, sabda Nabi, hadis qauli. Ini titik, pakai titik, titik sampai situ. Kita teruskan. Qala rajulun min Hadramauta mal hadatsu ya Aba Hurairah qala fusa'un au duratun. Baik, kita lihat dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, nah la tuqbalu, ini menggunakan fi'il mudhari majhul, berarti dia naibul fa'il ya. Salatu itu naibul fa'il. La tuqbalu, tidak diterima, tidak dikabulkan. Salatu, salat siapa? Man ahdatsa, orang yang berhadas. Jadi salatnya orang yang berhadas itu la tuqbalu, tidak akan diterima. Berarti syarat sah salat apa? Kita punya wudu, kita toharoh, kita bersih. Karena di sini jadi dalil tidak akan diterima. Kapan diterimanya bagi yang hadas? Hatta yatawaddo'a, sampai dia berwudu. Kalau hadas kecil, kalau hadas besar mandi gitu. Jadi pemahamannya begitu. Jadi Allah ini yang tidak diterima, berarti yang menerima adalah Allah kan? Tidak akan diterima sholat orang yang hadas sehingga dia berwudu. Maka ini jadi dalil kita mesti membersihkan hadas dulu ya, untuk melakukan ibadah dengan cara berwudu atau mandi. Kemudian ada seseorang dari Hadramaut. Hadramaut di mana? Yaman. Hadramaut yang ini kalau yang belajar bahasa namanya tarkib majzi ya, susunan yang acak. Hadro itu hadir, maut mati, bukan hadir kematian, tapi ini sudah jadi nama tempat, namanya Hadramaut. Hadramaut itu di Yaman. Yaman itu Bu, kalau kita lihat di peta ada Yaman. Yaman itu dulunya satu kesatuan, sekarang dipisah-pisah. Ada Hadramaut, ada Saba. Saba itu yang Ratu Saba, Ratu siapa di zaman Nabi Sulaiman, Ratu Balkis itu di Saba. Ada Himyar, ada yang lain-lainnya, termasuk Yaman itu kan di bawah ini, di bawah peta Makkah, kalau Syam di atasnya. Nah ada orang Hadramaut bertanya ini kepada Rasul, kepada Abu Hurairah, mal hadatsu ya Aba Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas? Tadi kan man ahdatsa. Nah orang Yaman nanya langsung ke Abu Hurairah, karena sabda Nabi tadi cukup yang tadi ya, la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawaddo'a, tidak dikabulkan sholatnya orang yang berhadas sebelum dia berwudu. Nah nanti ada orang bertanya, apa itu hadas? Bertanya kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah cukup menjawab fusa'un au duratun. Pertanyaan orang Hadramaut kepada Abu Hurairah ini, hadas itu bukan hanya dua, ingat ya, bukan hanya dua. Tadi berapa tadi? 4. Ini berapa? 1 yang ini kan? 1 yaitu kentut. Fusaun, kentut yang tidak bersuara. Duratun, kentut yang bersuara gitu. Saya baca di kitab Minhatul Alam Syekh Fauzan ya, Syarah Bulughul Maram di juz kedua ya, halaman 322. Fusa itu ya memang betul yang ini, tapi dalam bahasa lain begini, yang dimaksud fusa itu adalah rihun,
angin yakhruju yang keluar minad dubur, dari dubur belakang. Ya eta teh naon teh? Bobosnya eta teh. Angin yang keluar dari belakang bila sautin, tanpa suara, yusma'u yang terdengar, itu namanya fusa. Nah itu namanya fusa. Masya Allah ya, di Islam diajarkan kieunya. Jadi sudah lengkap dalam ajaran Islam itu. Makanya jangan pernah saya sering menjelaskan, kalau belajar fikih jangan langsung menutup diri ya. Jangan langsung menutup diri, terbuka saja, perbedaan itu wajar. Karena fikih itu akan mengantarkan pemahaman yang mendalam, sembari kita bisa saling menghargai gitu. Ini saja dibahas ya. Jadi fusa itu adalah angin yang keluar dari dubur tanpa suara yang terdengar. Itu namanya fusa. Kata Syekh Fauzan, kata beliau, fa in kana ma'ahu sautun, kalaulah terdengar suara, fahuwa duratun, itu namanya durat. Durat, dorot ya gitu. Fusa itu pes, kan tidak ada suara, itu namanya fusa. Sedangkan durat itu terdengar suaranya. Fa in kana ma'ahu sautun, apabila bersamanya itu ada suara, maka namanya durat. Begitu kata Syekh Fauzan dalam Minhatul Alam ya. Nah, jadi kata Abu Hurairah, dua ini bukan berarti hanya dua hadas itu ya. Hanya ingin menjelaskan ke orang Hadramaut, yang ini yang dua, yang disebut dengan fusa dan durat. Fusa dan durat. Yang lainnya bukan tidak ada, seperti tadi apa? Kencing, buang hajat, dan keluar mazi. Itu bukan berarti tidak di sini, karena kita kalau membaca hadis harus menyeluruh, Nah ini yang akan dibahas tiga-tiganya. Jelas yang ini ya? Jelas yang ini. Kemudian yang kedua, hadis riwayat siapa? Baca dulu ya. Kita belajar apik dalam membaca hadis. Jangan langsung baca, lihat dulu hadis riwayat siapa. Cara membaca hadisnya, lihat di terjemah, diakhiri dengan catatan kaki bernomor. Nah itu baca dulu di bawahnya. Berarti nomor berapa? Cinta, ayo Ustaz, berarti kan itu ke halaman berikut. Catatan kaki nomor 5 kan tadi. 6. Ada kan? 6. Lihat, siap riwayat 1 Ibnu Hibban, 2 Abu Daud. Namanya dulu ulamanya. Ibnu Hibban, Abu Daud, Al-Baihaqi, Ad-Daraqutni. Dari sahabat siapa? Ali bin Tolok. Ali bin Tolok. Sahabat kan ini jarang, yang kita tahu adalah Ali bin Abi Thalib. Ini mah Ali bin Tolok. Nah ini pahami dulu yang ini. Hadis ini dari Ali bin Tolok. Kalau tadi Abu Hurairah. Nah biar nanti kita paham. Kadang-kadang harus dibahas dulu siapa sosok Ali bin Tolok ini. Beri garisnya, ini namanya Ali bin Tolok. Baik, kita teruskan. Rasul bersabda, langsung baca matan. Matan itu isinya yang idza fasa. Ikuti saya. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fis salati falyunsarif insarafa yansarifu. Harusnya salah ini ya. Harusnya apa? Infa'ala yan. Jadi bukan yun tapi yan. Coret. Ada saja kesalahan cetak ya. Fal. Jadi fal yansarif. Begitu cara bacanya. Begitu ya. Fal yansarif. Wal yatawaddo wal yu'idis salata. Ya, Masya Allah, kita belajar hadis ini sama dengan kita sholawat kepada Nabi ya. Satu hadis sholawatnya 1, 2 hadis 2 gitu. Makanya kita setiap ada dalil kita bacakan bareng-bareng
modelnya begitu. Kan biasa orang baca Qur'annya, baca Quran kan lancar ya. Baca hadis itu beda. Baca hadis itu beda dengan baca Quran. Kalau baca Quran sudah standar begitu, baca hadis tidak boleh seperti Quran. 2 harokat tidak boleh ya. Di idgham, di iqlab, idhar tidak boleh. Biasa saja, hanya makhrijul huruf dipaskan. Baik, kita lihat Rasul bersabda, "Idza apabila fasa." Tadi apa fasa itu? Pusa. Pusa itu kentut yang tidak bersuara. Apabila kalian pusa fis sholat, di dalam sholat, ya menuju sholat nih dalilnya. Orang menuju sholat, orang lain tidak ada yang mendengar, tapi kita yakin pusa gitu. Maka Nabi Masya Allah memberikan 3 arahan. 1, falyan sorib. Apa yang sorib? Hentikan sholat, bergegas keluar. Yang kedua, wal yatawaddo, wudu ke jamban. Ketiga, wal yu'idis sholat, ulangi sholat. Jangan dianggap yang tadi ya, jangan dianggap, ulangi sholat dari awal. Ya, 3 arahan Nabi. Tulis 1, falyan sorib, 2, wal yatawaddo, 3, wal yu'id. Ada 3 arahan dari Nabi. Ini berarti membuat sholat jadi batal. Makanya penting ya. Ulas batur mata aparan ya. Justru ini pusa. Kalau durat bagaimana? Apalagi duratnya terdengar oleh orang yang sekitar. Tong dipaksakan terus sholat dalam bar. Apalagi sedang paling hanyelu kaduhun adalah ketika tahiyat akhir, ketika ditahan-tahan kekuat keluar, itu jadi batal. Wal yu'idis salat, maka ulangi salatnya. Makanya betul ya, betul, ini adab. Kalau sebelum azan sebaiknya kita sudah siap-siap, sudah punya wudu gitu ya. Kalau perlu mandi junub dulu sebelum azan. Itu apa? Untuk menjaga ini, karena akan ada godaan syaitan di hadis yang lain. Kadang begini, kita itu kan ada itu batal tidak kan begitu ya. Kalau begitu jangan dibatalkan. Berarti yakin ini masih punya wudu. Nanti belajar kaidah usul fikih. Kaidah usul fikihnya al aslu baqa'u makana ala makana. Asal itu awalnya kan punya wudu. Berarti tetap saja kita pastikan punya wudu. Atau kita ragu dalam rakaat 2-3, yakinnya mana? 2, pastikan 2, jangan 3, karena ada keraguan itu, ada syak ya, antara 50% dengan 50%. Kan antara itu pastikan yang terkecil itu sudah pasti. Nah, balik kembali ke ini dalil hadas kecil ya, dalil hadas kecil. 1 kentut, ada 2, 1 fusa, 2 durat. Istilah ini hafalkan istilahnya. Fusa, durat, menghafalnya gampang. Fusa, pes, durat. Itu yang pertama. Kemudian itu kencing buang aja tidak dimasukkan ya? Tidak ya? Langsung ke nomor 3. Itu tentang apa? Hadis nomor 3 terakhir nih. Di hadas kecil, madi beri Arabnya, kalau saya yang biasa Arabnya, yang tadi beri apa? Beri lingkari, fusaun, durotun, beri lingkar itu. Yang hadis kedua fasa itu fi'il madi, fusa itu isimnya. Ini baru 1 kan, kentut ya. Yang nomor hadis 3 madzaan, itu beri garis madzaannya. Madzaan itu dia bermazi ya, dia bermazi. Baik. Hadis riwayat siapa? Kita belajar ke ini ya, ke hadis biar biasa. Riwayat siapa ini? Ali ya? Ali. Hadis riwayat dulu yang di bawah. Al-Bukhari. Nah, kalau Bukhari udah yakin ya. 2 Muslim. Kalau ada
kalau ada ini nih, lihat Sahih Al-Bukhari 1.2/105, maksudnya begini, Sahih Bukhari di jilid pertama halaman 105, nomor hadis 266. Jadi nanti hadirin bisa dibuka di rumah gitu, ingin membuktikan benar tidak, ini pasti benar. Jadi jilid, kalau jilid masing-masing beda ya. Kalau jilid paling ambil yang nomor. Sahih Bukhari jilid pertama halaman 105, nomor hadis, maksudnya nomor hadis 266. Yang kedua Muslim jilid berapa? 1 halaman 247, nomor. Nah, hafalkan nomor kalau mau, karena cetakan A, B, C masing-masing beda. Kalau nomor biasanya sama. Lewat Bukhari Muslim, kalau muncul Bukhari Muslim sudah pastikan dia sahih gitu. Hadis yang di atas itu. Nambah lagi Al-Baihaqi, Ahmad. Nah, lihat ke atas dari Ali ya. Ali siapa ini? Bukan Ali bin Thalib. Ali yang masyhur, Ali bin Abi Thalib, Ali putra Abu Thalib. Baik, kita baca. Qala Aliyun radhiyallahu anhu, kuntu rajulan madza'an fa amartu rajulan an yas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani benatihi fasa'ala faqala tawadda wagsil zakaraka. Nah, ini kita jadi tahu ya, sahabat Ali itu putra siapa? Abu Thalib ke Rasul siapa? Paman. Berarti Ali ke Rasul sepupu ya. Itu sepupu. Kedua, Ali menikah kepada Fatimah. Siapa Fatimah itu? Putra Nabi. Berarti Ali menikah ke putra Nabi, dan itu boleh. Sepupu ya, putranya. Dan itu boleh. Boleh. Yang tidak boleh kan yang terdekat ya. Ini kan jauh. Anak sepupu kan jauh ya. Walaupun dalam bahasa kita itu dekat. Ya kan Abu Thalib itu uwa ya. Uwa Nabi. Uwa paman, uwa Nabi. Uwanya punya putra. Uwanya punya putra namanya Ali. Nah, Ali menikah ke putri Nabi. Nah, itu boleh ya. Ini dalilnya. Ali menikah ke Fatimah. Ternyata Ali itu dalam hadis ini jadi sejarah nih. Kuntu rajulan madza'an. Aku itu adalah orang yang selalu keluar madzi. Madza'an itu sigah mubalaghah. Madziun, orang yang keluar madzi. Kalau sering madza'un. Kuntu rajulan madza'an. Madza'an jadi naat dari rajulan, rajulan jadi khobar kana, isim kananya tu gitu. Rajulan laki-laki, madza'an yang. Makanya kalau ada yang itu menunjukkan naat ya. Bukan dulu. Aku adalah laki-laki yang sering keluar madzi. Jadi sahabat Ali begitu. Keluar madzi. Nanti kita jelaskan apa itu madzi. Fa'amartu rajulan, lalu aku memerintah kepada seseorang. Siapakah seseorang ini? Siapa seseorang ini? Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad ibnu itu bin ya. Miqdad bin Al-Aswad, sahabat ini. Maka aku perintah kepada Miqdad. Untuk apa? An yas'alan nabiyya, agar Miqdad bertanya ke Nabi. Berarti kamertua isinya gitu ya. Ini kan kamertua. Ali ke Nabi itu kan mertua.
Satu ke mertua, dua ke sepupu ya. Malu Ali bin Abi Thalib. Kenapa malu? Limakan ibnatihi, karena kedudukan putri Nabi yaitu Fatimah. Pakai Siti nih. Siti Fatimah. Jadi malunya itu kan mertua gitu maksudnya. Sedangkan saya itu orang yang banyak keluar madhi. Banyak keluar madhi. Madhi itu kemarin sudah bahas ya. Madhi itu najis tidak? Tidak. Madhi itu najis tidak? Najis. Kalau mani tidak. Maka kita tercipta dari madhi, dari mani. Kita tercipta dari mani, jadi kita tidak najis gitu. Alhamdulillah ya. Andaikan air mani najis, berarti kita makhluk yang najis. Mani itu tidak, tapi madhi justru najis. Tanya kepada Nabi oleh Al-Miqdad, karena merasa beliau itu mertuanya. Lalu bertanyalah Miqdad kepada Nabi. Apa pertanyaan? Apa jawaban Nabi? Tawaddo. Maksudnya untuk sholat ini ya, berwudu. Berarti tidak harus mandi. Kalau banyak keluar madhi itu ya, berwudu saja. Wagsil zakaroka, dan cucilah kemaluanmu. Cukup dicuci. Cukup dicuci, kemudian berwudu. Ini aturan Islam. Makanya Masya Allah, di Islam itu lengkap ya. Jadi tong nyemutan, mau nutup pararubuh gitu. Kamu berpikir tentang, wah, orang-orang intelektual mah bu, mikir nanti tentang bagaimana begini, begitu, begini. Saya dari pagi tadi sampai asar barusan nonton Zoom terus. Orang-orang cerdas sungguh semuanya, profesor semuanya. Kalau berbicara, Masya Allah itu, Masya Allah tentang begini-begini, tapi dah dipikir-pikir, bukan amalia harian gitu. Ini kan amalia harian. Makanya mending yang mana? Ya mending yang ini gitu, amalia harian kan. Jadi tahu kalau ada orang yang madza itu orang keluar madinya banyak, maka tidak harus mandi, cukup dibasuh atau dibersihkan kemaluannya, lalu berwudu gitu. Cukup itu saja. Itu aturannya. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan madhi? Nah saya baca lagi di Minhatul Alam. Kalau mau tahu di Sahih Muslim, jadi boleh kita cari di Syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi, dia menjelaskan rinci tentang apa itu madhi. Atau di Bukhari, kalau Bukhari baca di mana? Fathul Bari. Kalau ada di sini Bukhari, baca Fathul Bari untuk menguatkan ilmu kita. Karena ini hanya kajian sederhana yang ini ya. Nah, atau di Muslim, Sahih Muslim, Syarah Muslimnya. Tapi yang saya baca di buku Maram ya, di Minhatul Alam. Yang dimaksud dengan madhi, kata Syekh Fauzan, ma'un raqiqun. Kalau di itu ma'un layyinun abyadu. Jadi air yang bening, raqiqun lengket, yakhruju keluar akibat syahwati setelah syahwat biduni dafkin, tanpa memancar. Air bening yang keluar tanpa memancar, wala ihsasi bikhurujihi, dan tidak merasa keluar. Itu namanya madhi. Jadi madhi itu di laki-laki ada, di perempuan ada. Di laki-laki ada, di perempuan ada. Yang dia airnya itu bening, keluar setelah syahwat, tapi tanpa memancar. Kalau sperma memancar, kalau ovum pun sama. Nah ini tidak. Wala ihsasa bikhurujihi, dan tidak terasa keluarnya. Itu namanya madhi. Maka madhi ini najis. Nah madhi ini najis. Maka bagaimana caranya? Cukup kemaluannya dibersihkan dan berwudu gitu. Berarti ini menjadikan aturan dalam cara membersihkan. Nanti ada cara membersihkannya ada. Tapi hadis ini ingin menjelaskan bahwa sahabat Ali itu beliau banyak keluar madhi. Banyak keluar madhi. Biasanya karena syahwat atau karena kecapean. Langsung keluar bening. Itu bukan keputihan. Itu namanya
madhi. Atau syahwat awal, itu namanya madhi. Tanpa memancar dan tidak terasa keluarnya. Nah, itu disebut madhi. Nah, sahabat Ali itu, beliau itu madzaan, laki-laki yang banyak keluar madhi. Jadi caranya bagaimana? Tawadhu, berwudu, tidak usah mandi. Kalau mandi kan beda ya, masya Allah. Kalau kencing, wudu, itu teh keluar dari tempat yang sama. Yo, Islam mengajarkan demikian kadinya. Nah, ajaran Barat mah tidak ya. Keluar kencing, najis, wudu. Keluar madhi, najis, wudu. Keluar mani, tidak najis, tapi mandi. Anggota najis tapi mandi. Dalilnya nanti ada. Idza jawazal khitana wajabal guslu. Kalau bertemu dua khitan, maka itu wajib mandi. Walaupun tidak keluar. Itu tambahannya itu. Nanti ada di dalil berikutnya. Baik. Di sini tentang air madhi. Yang tadi kentut. Nah, yang lainnya tidak disebutkannya. Yang kencing dan buang hajat. Kencing dan buang hajat atau buang hajat yang dalil di atas, yang surah An-Nisa. Au jaa ahadun minkum minal ghaib. Nah, itu masuk ke buang hajat. Kalau kencing tidak dijelaskan. Baik, terakhir, atau ada pertanyaan hadas kecil? Silahkan, ya. Mangga? Kalau pakai celana itu harus diganti atau tidak? Harus dibersih, tidak harus diganti. Dibersihkan saja. Kalau madhi begitu ya, cukup dibersihkan, tidak harus diganti. Kemudian mani bagaimana? Kalau mani yang sudah mengering, nanti ada hadisnya, dikerok. Walaupun ada bekasnya, karena itu kan tidak najis. Maunya kudu dikerok, dikerik, ya memang begitu. Bisa dari biasanya tuh dicuci ya silahkan gitu, silahkan. Mau ngambil aman silahkan. Tapi dengan hanya dibersihkan saja tanpa diganti, cukup berwudu, itu menjadi keringanan bagi kita. Karena kita akan dapatkan di antara laki-laki atau perempuan memang ada yang madzaan ya, madzaun, orang yang keluar madhinya banyak. Ada karena penyakit, ada karena tidak. Termasuk istihadah, ada perempuan yang istihadah zaman Nabi. Ayo, tiap bulan itu ada istihadah, bukan haid. Istihadah nanti ada lagi dibahas tentang bab haid, itu dihususkan di sini ya. Ada lagi? Ada. Iya, silakan Bu. Kalau madhi dengan keputihan bedanya? Beda. Kalau keputihan itu kan penyakit, bagian daripada penyakit. Kalau madhi itu bukan. Tapi wajib bening, wajib. Kalau keputihan itu kan dia bukan tidak masuk ke apa namanya? Najis. Hanya kita bersihkan saja. Beda dengan nanti kalau istihadah. Istihadah itu kan dia keluar darah tapi bukan haid. Namanya istihadah. Bagaimana caranya? Bagi orang yang seperti itu harus diganti. Mandi, ganti baju, ganti, begitu. Mau sholat itu. Makanya ada yang mengantarkan begini, kalau mau aman mendekati sholat, 2 sholat. Duhur ke asar, berarti duhur asar. Mendekati itu, mandi dengan sekali mandi itu. Itu yang istihadah ya. Istihadah sholat tidak? Sholat istihadah mah. Kalau haid haram gitu. Makanya harus paham ya. Nah, Nabi can kantos haid. Jadi tidak tahu ya, tapi secara keilmuan begitu ya, yang saya pahami begitu. Ada lagi? Ya. Sudah berhubungan dengan suami. Ya. Ketika sholat itu kan suka keluar lagi, itu bagaimana? Ya, itu kan berarti bukan bukan mani, kemungkinan madhi. Kemungkinan air kencing. Nanti kalau dipakai salat dan yakin ya, kalau yakin keluar, ya sudah saja keluar. Ganti kita berwudu lagi, karena itu menunjukkan kita merasa ragu kan ya.
merasa ragu. Makanya kita yakini ketika dalam sholat ini, ketika pas keluar, tidaknya yakini dulu. Nah, termasuk ini, kalau kita ada sesuatu di perut, ada masalah di perut, nah jangan dulu fala yansorib, hadisnya begitu, jangan dulu membatalkan hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Itu kata Nabi. Jangan mudah kita membatalkan sholat. Nah, kalau ada masalah di perut, hatta yasma'a sautan, sampai terdengar suara. Kalau terdengar suara, pusa durot. Kalaupun tidak ada durot, kita merasa yakin adalah pusa, maka batalkan sholat. Au yajidarihan. Kalau yajidarihan hanya tercium, berarti pusa durot. Pusa. Berarti kalau ada masalah di perut, jangan segera membatalkan sholat. Tidak boleh. Tidak mudah untuk segera membatalkan sholat ya. Tapi kalau tadi merasa, oh ini keluar nih, oh berarti madhi, najis, tidak. Najis berarti batalkan. Kalau mani itu dengan syahwat tinggi ya, mani itu bedanya di situ. Jadi kalau seseorang keluar karena ada syahwat memuncak, itu pasti mani keluar, termasuk yang ihtilam, mimpi basah, yang ihtilam seperti itu. Adakah nanti di zaman Nabi ada sahabiah yang bermimpi ihtilam itu, nanti bertanya ke Nabi, ada nanti di sini semuanya ya. Baik, terakhir jam berapa? Ya, sebentar lagi ya. Terakhir, dalil mengenai hadas besar. Kan tadi A, dalil hadas kecil, yang sekarang B, dalil hadas besar. Di antara dalilnya di surah apa ini? Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6 panjang ya, Al-Maidah ayat 6, tapi ini ada dipotong, wa in kuntum junuban fattahharu. Cukup ini saja ya potongannya. Sebelumnya ada wa in kuntum, dan jika kalian junub, tadi kita jelaskan apa itu junub ya. Fattahharu, maka taharahlah. Taharah di sini bukan wudu. Taharah di sini bukan wudu, tapi mandi. Kenapa? Junub, karena junub itu hadas besar. Apa itu junub? Nah, di sini saya bacakan di tafsir Al-Qurtubi ya. Halaman 5 juz atau jilid kelima halaman 155. Dalam tafsir Al-Qurtubi, junub itu al-bu'du, jauh. Junub itu secara bahasa jauh. Kenapa disebut jauh? Ka'annal junuba, seolah-olah orang yang junub itu ba'uda bi khurujil ma'id dafiq, tuh kan? Ma'id dafiq, dafiq itu di surah apa itu teh? Min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat. Nah, itu surah apa itu? Dafiq itu kan memancar. Jadi dikarenakan keluarnya air yang memancar jauh, jadi dia disebut junub. Dia jauh dari mana? Halas sholat, keadaan sholat. Jauh dari sholat dikarenakan keluar air yang memancar. Berarti madhi, mani. Orang yang keluar mani itu berarti junub bahasanya, baik ketika hubungan suami istri atau apalagi kalau keluar mimpi, itu masuk ke dalam junub. Makanya jumhur ulama menyebutkan annal junuba huwa ghairut tahir. Orang yang junub itu tidak bersih. Kenapa tidak bersih? Min inzalin, karena keluar air mani tadi, sperma atau ovum, atau mujawazatul khitan, bertemunya dua khitan. Mau keluar mau tidak, yang penting dia itu bisa keluar bisa tidak, bertemu dua khitan. Wa illam yunzil, gitu bahasa Nabi, walaupun tidak keluar itu disebut junub. Jadi junub itu
seperti yang barusan. Kalau junub, ini dalilnya, wa in kuntum junuban, jika kalian junub, fattahharu. Imam Al-Qurtubi mengatakan fattahharu sih amrun bil igtisali bil ma'i, perintah mandi dengan air. Nah, berarti kesimpulannya begini, kalau hadas kecil cukup berwudu, kalau hadas besar maka wajib mandi. Wajib mandi. Bagaimana kaifiatnya? Nanti dijelaskan. Jadi kita belajar dulu untuk sedikit-sedikit ya. Yang pertama kemarin tentang toharo. Yang kedua alat untuk bersuci. Yang ketiga membersihkan hadas, baik hadas kecil, asgor ataupun hadas besar. Nah, insya Allah di Rabu depan kita akan teruskan bagaimana cara menghilangkan najis, air kencing, kotoran. Tuh di sini dijelaskan. Lihat halaman berikutnya. Darah haid, nifas, kemudian yang tidak layak dibawa sholat. Nah, nanti bab wudu. Nah, nanti praktek wudu nanti ya. Jadi insya Allah kita akan coba fikih ini kita coba praktekkan. Kalau ada hadisnya seperti ini hadisnya, perbedaannya di mana dan sebagainya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu di pertemuan berikutnya dan kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.